Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sohib muslim dan muslimah dimanapun berada, semoga semuanya tetap baik-baik saja. Pada kesempatan yang baik ini, channel kita, Prophet of Islam, akan memberikan info menarik seputar sejarah peradaban bangsa Persia, antara kemajuan dan kemunduran moral. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan klik tanda loncengnya. Halo sohib dan sohibah, tahukah Anda bahwa sebelum kedatangan Islam, dunia dilanda krisis moral dan akhlak yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tidak ada yang memperdebatkan bahwa pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi merupakan periode sejarah yang paling kelam umat manusia. Abad-abad ketika manusia melupakan Sang Pencipta, sehingga mereka lalai akan diri sendiri dan tujuan hidup ini. Abad-abad ketika manusia tidak bisa menggunakan akal sehatnya untuk bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Cahaya dakwah para nabi telah merdu, pelita yang bersinar terang telah padam oleh badai. Cahayanya mulai tampak temaram dan tidak mampu menerangi hati yang dipenuhi oleh nafsu angkara murka. Halo sahib, tahukah kalian bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dunia dikuasai dua imperium besar, yaitu Imperium Persia di sebelah timur dan Imperium Romawi di sebelah barat. Namun kali ini, Prophet Islam akan membahas Imperium Persia terlebih dahulu, yaitu antara kejayaan dan kemunduran moral bangsa Persia. Kerajaan Persia membentang dari sungai Tigris di sebelah barat sampai ke sungai Indus sebelah timur. Berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, dan Laut Kaspia di sebelah utara, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Kerajaan Persia menguasai dunia sekitar 1201 tahun atau selama 12 abad lamanya. Menjadi negara adidaya di zaman itu. Teknologinya hebat, bangunannya hebat, dan militernya juga hebat. Namun di antara kemajuan itu, mereka mengalami kemunduran moral dan akhlak yang amat mengkhawatirkan. Halo sohib dan sohibah dimanapun berada. Tentunya kita ingin tahu apa saja kemunduran moral bangsa Persia di antara kemajuan arsitektur bangunan, militer, dan luas daerah kekuasaannya. Yang pertama adalah pernikahan sedara. Ketika itu, pilar-pilar kehidupan moral mengalami keguncangan semenjak zaman kuno. Perkawinan sedara yang merupakan perbuatan haram bagi masyarakat manusia yang waras, yang memiliki akal sehat, justru di Persia masih menjadi bahan perdebatan, bahkan diperbolehkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang profesor, Arthur Carstensen, seorang guru besar bahasa-bahasa timur pada Universitas Copenhagen, Denmark, ia mengatakan dalam karya tulisnya, Iran di masa Kekaisaran Sasanid. Ia berkata, para sejarawan modern yang menulis periode sejarah Iran di masa kekuasaan dinasti Sasanid seperti Gotius dan lainnya meyakini adanya tradisi perkawinan sedara dan banyak sekali fakta-fakta sejarah yang bisa dijadikan contoh dari bentuk perkawinan seperti ini. Salah satu contohnya yaitu Kaisar Yezdajir yang berkuasa pada pertengahan abad ke-5 Masehi menikahi anak kandungnya sendiri, tetapi kemudian ia membunuhnya. Selain itu ada Kaisar Bahram Ghor, penguasa Persia abad ke-6 Masehi, menikahi saudara perempuannya sendiri. Perkawinan yang sedemikian itu dalam pandangan bangsa Persia tidak tergolong perbuatan maksiat, bahkan sebaliknya merupakan amal kebajikan sebagai sarana mendekatkan diri pada Tuhan. Salah seorang pengembara dari Cina yang bernama Huang Sung
mengatakan bahwasanya orang-orang Persia boleh saja menikah dengan wanita manapun tanpa terkecuali. Kemunduran moral yang kedua yaitu menuhankan para penguasa. Para penguasa di negeri Persia atau biasa dikenal dengan Husro mengklaim bahwa dalam diri mereka mengalir darah Tuhan. Oleh karenanya, bangsa Iran memandang para raja dan kaisar pada saat itu sebagai penjelmaan Tuhan dan memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan Tuhan. Para raja berada di atas kekuasaan hukum, tidak bisa disalahkan sebab mereka berada di atas derajat manusia biasa. Rakyatnya percaya bahwa rajanya memiliki hak atas diri setiap orang, sedang rakyat tidak memiliki hak apapun atas diri sang raja. Rakyat hanya wajib mendengar dan patuh terhadap perintah sang raja. Bangsa Persia meyakini bahwa kekuasaan atas negeri tidak dapat berpindah tangan dari keluarga sang raja dan mereka tidak menghendaki peralihan kerajaan tersebut. Apabila tidak terdapat keturunan raja yang berusia dewasa, maka tampuk kekuasaan bisa saja dipegang oleh anaknya yang masih kecil. Dan demikian pula halnya apabila sang raja hanya memiliki anak perempuan, maka dialah yang wajib untuk berkuasa. Mereka mengangkat Asdaser sebagai Husro ketika ia masih berusia 7 tahun dan Zat Husro ketika ia masih balita. Kemunduran moral yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Bangsa Persia mempercayai adanya kasta tertinggi dalam hierarki sosial, sehingga mereka memandang orang-orang yang menempati kedudukan tersebut memiliki kelebihan berdasarkan garis keturunan. Dalam bukunya, Profesor Arthur Carstensen mengatakan, strata sosial bangsa Iran dibentuk berdasarkan faktor keturunan dan profesi. Masing-masing kelas sosial dalam masyarakat dipisahkan oleh kesenjangan sosial yang amat dalam. Penguasa tidak membolehkan rakyat jelata untuk membeli tanah dan gedung, dan bangsa Persia percaya bahwa seseorang tidak dibenarkan meraih kedudukan yang lebih tinggi dari kasta yang telah ditentukan oleh Tuhan. Para penguasa Iran tidak pernah sekalipun memberikan jabatan kepada orang yang garis keturunannya rendah. Kemunduran moral yang keempat adalah mengagungkan kebangsaan Persia. Mereka mengagung-agungkan kebangsaan Persia secara berlebihan. Mereka meyakini bahwa bangsa Persia memiliki kelebihan atas bangsa-bangsa yang lain, dan mereka memandang bangsa lain dengan mata merendahkan dan menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemunduran moral yang kelima adalah menyembah api. Konon bangsa Persia menyembah Allah, kemudian mereka berubah pendirian dan mempertuhankan matahari, rembulan, bintang-bintang, planet, dan benda-benda langit. Kemudian datang Zoroaster yang mengajarkan agama monoteisme dan mengajarkan agama monoteis yang membatalkan kepercayaan pagan. Ia juga mengajarkan bahwa cahaya Allah terbit di setiap benda yang bercahaya atau benda yang menyala. Ketika itu, para penganut ajaran Zoroaster menghadap matahari dan api ketika sedang melaksanakan sembahyang, karena cahaya diyakini sebagai perwujudan Tuhan di muka bumi. Zoroaster melarang pengikutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak 4 unsur alam, yaitu api, udara, tanah, dan air. Pada perkembangan selanjutnya, para pemuka agama Zoroastrian mengajarkan paham yang berbeda jauh dengan ajaran pendirinya. Mereka melarang para pengikut Zoroaster untuk melakukan pekerjaan apa saja yang membutuhkan api, dari pengkultusan api dan cahaya sebagai kiblat dalam sembahyang. Kepercayaan mereka meningkat dengan mengangkat api sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik.
Mereka membangun tempat kuil dan tempat peribadatan khusus untuk persemayaman Sang Tuhan Api. Dominannya kepercayaan pada Tuhan Api menjadi pertanda runtuhnya segala kepercayaan dan agama yang agung di Persia, terabaikan sejarah dan terkuburnya hakikat sebuah agama yang hakiki. Oleh sebab bahwa Sang Tuhan Api tidak menurunkan ajaran dan tidak mengutus seorang rasul dan tidak ikut campur dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menghukum orang-orang yang berbuat jahat, maka dalam keadaan ini ataupun dalam konteks ini, makna agama dalam pemikiran orang Persia tidak lebih dari ritual-ritual peribadatan yang dilaksanakan di tempat-tempat khusus dan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan kehidupan di luar kuil, dalam kehidupan rumah tangga, pemerintahan, dan perilaku pribadi, bukan lagi agama yang mengaturnya, melainkan hawa nafsu, akal, faktor kepentingan dan keuntungan pribadi. Inilah mentalitas orang-orang musyrik sepanjang masa. Demikianlah bahwa bangsa Persia pada saat itu tidak memiliki agama yang mempunyai kekuatan membangun jiwa, mendidik perilaku, dan mengendalikan hawa nafsu. Mereka tidak memiliki agama yang berdaya mendorong penganutnya untuk meraih takwa dan kebajikan. Maka mereka butuh agama yang bisa mengatur kehidupan rumah tangga, mengarahkan kebijakan penguasa menjadi undang-undang bagi kehidupan umat agama, dan mampu mencegah kesewenang-wenangan raja-raja serta kekejaman para penguasa. Mereka butuh agama yang bisa menghukum orang-orang yang zalim dan yang memenangkan orang-orang tertindas. Wallahu a'lam bishawab.